Ustazah, pada pagi hari ini semoga selalu sehat dan selalu semangat belajar matematika bersama Ustazah Rahmi. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi baru tentang bilangan bulat. Kemarin sudah belajar bagaimana penggunaan bilangan bulat, membaca bilangan bulat, dan mengurutkan maupun membandingkan bilangan bulat. Hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang penjumlahan bilangan bulat. Sebelum materi ini kita mulai, silahkan anak-anak Ustazah mengambil buku paketnya maupun buku tulis maupun alat tulisnya, disiapkan dulu sebelum pelajaran dimulai. Apakah sudah disiapkan? Misalkan sudah siap, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan fokus ya dengan penyampaian Ustazah nanti di video. Silahkan menonton anak-anak Ustazah. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu materi tentang penjumlahan bilangan bulat. Nanti Ustazah akan memberikan beberapa contoh. Pertama, silakan dilihat 4 ditambah 5. Nah, diperhatikan nih gambar garis bilangannya. Di sana Ahmad berdiri di titik 0. Kemudian maju 4 langkah ke depan. Setelah maju 4 langkah ke depan, maju lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berada di titik berapa Ahmad? Berada di titik 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ini masih mudah karena bilangannya positif semua, tidak ada yang negatif. Ini ada contoh nomor 2 yaitu 9 ditambah negatif 6 sama dengan berapa? Coba perhatikan gambar garis bilangan berikut. Pertama-tama Ahmadnya itu berada di titik 0. Kemudian maju 9 langkah ke depan karena bilangan positif berada di angka 9. Ya kan? 9 langkah ke depan. Kemudian langkah kedua ditambah negatif 6. Karena negatif maka dia mundur. Ya, mundur sebanyak 6 langkah. Nah, itu berada di titik berapa Ahmadnya? Setelah mundur, habis maju, mundur lagi berapa? Ada di titik 3. Nah, 9 tambah negatif 6, ini bisa dikatakan 9 dikurang 6. Mengapa? Karena tanda tambah atau penjumlahan berdekatan dengan tanda negatif. Atau bisa juga dikatakan begini, kita punya uang 9.000. 9 itu kan ibaratkan 9.000, kita punya uang 9.000. Habis itu dibayar ke utang kita ada 6.000. Negatif 6 itu ibaratkan hutang. Hutang 6.000. Jadi kita punya uang 9.000, dibayarkan 6.000, sisa berapa? Sisa 3.000 lagi uang kita. Jadi 9 tambah negatif 6 sama dengan 3. Kemudian contoh berikutnya itu ada negatif 8 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, di sini Ahmadnya itu mundur. Kenapa mundur? Karena bilangannya negatif. Berarti mundur sebanyak 8 langkah. Jadi Ahmadnya berada di titik negatif 8. Kemudian langkah kedua, ditambah 4. Nah, karena 4 itu positif, maka dia maju. Maju sebanyak 4 langkah. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Bisa juga nih kita ibaratkan utang lagi nih. Kita punya utang 8 atau 8.000, kita bayarkan 4.000-nya. Berarti hutang kita tinggal 4.000. Berarti kita masih ngutang tuh 4.000 karena baru dibayar sebanyak 4.000.
Contoh berikutnya, ada negatif 7 ditambah negatif 3. Coba diperhatikan gambar garis bilangan ini. Ahmadnya berada di titik 0, kemudian mundur 7 langkah karena angkanya itu bilangan negatif, mundur tuh. Iya, kemudian langkah kedua, ditambah negatif 3, mundur lagi tuh 3 langkah karena bilangannya masih negatif, berarti berada di titik negatif 10. Itu bisa kita ibaratkan juga nih, kita punya hutang 7 atau 7.000, kemudian ditambahi dengan utang lagi 3.000, berarti hutang 7.000 ditambah utang 3.000, berarti utangnya bertambah jadi 10.000. Contoh berikutnya yaitu negatif 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Kita punya utang 5.000, dibayar 3.000, berarti sisa utangnya 2.000. Contoh berikutnya negatif 4 tambah 9. Kita punya utang 4.000, dibayar 9.000, berarti itu lunas kan? Karena negatif 4 tambah 9, berarti sisa uangnya 5.000, berarti positif 5. Contoh berikutnya, 3 ditambah negatif 7 sama dengan berapa? Kita punya uang 3.000, kemudian kita bayar utang 7.000, berarti sisa utang kita sisa 4.000, berarti negatif 4. Contoh berikutnya, 8 tambah negatif 3. Kita punya uang 8.000, dibayar 3.000, berarti sisanya 5.000, uangnya positif. Ada utang lagi tuh. Contoh berikutnya, negatif 4 tambah negatif 5 sama dengan berapa? Kita punya utang 4.000, ditambah ngutang lagi 5.000, berarti ngutangnya bertambah 9.000. Dan yang terakhir contohnya, negatif 5 ditambah negatif 4. Itu sama kayak soal nomor 9 tadi. Kita punya utang 5.000 ditambah utang 4.000, hasilnya bertambah hutangnya jadi 9.000. Nah, itu tadi beberapa contoh tentang penjumlahan bilangan bulat. Iya, itu tadi beberapa materi tentang penjumlahan bilangan bulat di halaman 9 dan halaman 10. Nanti silahkan sambil menonton video, silahkan dilihat buku paketnya. Nah, setelah melihat video tadi, apakah ada yang belum dipahami maupun yang kurang dimengerti? Misalkan ada, silahkan ditanyakan ke Ustazah ya. Bisa di chat ustazahnya maupun ditanyakan di Google Classroom-nya. Iya, mungkin sampai di sini dulu materi dari Ustazah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.